Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita berjumpa kembali dalam program BPJS Kesehatan Menyapa, kerjasama Jawa Pos TV dan BPJS Kesehatan. Dan saya masih bersama dengan Kepala BPJS Kabupaten Magelang, Bapak Dwi Desiawan. Pak Desi, apa kabar Pak Desi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sedang ada gawe ini ya di Magelang ini Pak Desi ya. Tapi Magelang itu salah satu kota yang favorit juga bisa ini Pak Desi. Kotanya tenang ya, sejuk ya Pak Desi ya. Tapi nggak begitu banyak klaim ya Pak ya ke BPJS Kesehatan, karena mungkin warganya sehat-sehat mungkin. Kalau klaim sih pasti ada ya. Klaim pasti baik ada itu ya. Tingkat pertama mau tingkat lanjutan pasti ada. Tapi, orang sakit kan pasti ada setiap hari. Maksudnya nggak sebanyak kota-kota lain gitu loh Pak. Kalau orang sakit pasti ada, cuma nggak sebanyak kota-kota lain gitu ya. Kalau Semarang kan penyakitnya banyak, nggak ada apa, nggak hujan, tahu-tahu ada rob. Rob penyakitnya gatal-gatal, harus ke puskesmas. Saya tuh pernah kan loh Pak, menjumpai jadi ketika musim banjir ya, banjir dan rob itu juga yang paling banyak paskes pertama itu warga penyakit kulit. Penyakit kulit. Nah, ini juga di cover oleh BPJS ya Pak ya? Iya, kalau tetap itu, ya Pak ya? Ya, sepanjang itu bukan wabah nasional ya kan? Kayaknya wabah tingkat lokal aja sih. Banjirnya hanya skup di situ-situ aja. Pada edisi-edisi sebelumnya kita berbincang tentang betapa pentingnya Pak ya program JKN ini bagi masyarakat ya, khususnya yang dirasa tidak hanya ketika kita sedang sakit saja, tapi juga ketika kita sehat itu kita akan merasakan dampak dari keikutsertaan kita sebagai peserta JKN ya Pak ya. Nah kalau ngomong-ngomong mungkin masih banyak juga orang kan taunya ini kita bayar asuransi nih. Asuransi kan biasa nanti pada termin berapa periode kita bisa cairkan gitu ya Pak ya kalau kita nggak gunakan itu. Nah kalau di JKN sendiri bisa dijelaskan Pak, ini uang saya bisa kembali nggak? Gitu kan ada anggapan seperti itu ya Pak ya, namanya asuransi. Jadi dalam sistem jaminan sosial nasional itu penjaminan sosial itu ada dua ya. Yang pertama dari kesehatan, yang kedua dari ketenagakerjaan. Kalau jaminan ketenagakerjaan itu ada hari tua ya. Ada ya seperti itu pensiunan itu yang bisa dicairkan kalau bayar iuran ada unsur savingnya di situ, jaminan kecelakaan itu seperti itu. Tapi kalau kesehatan begitu iuran dibayarkan itu kita sudah pertama kita harus membayar vaskes tingkat pertama dalam bentuk kapitasi. Sehat atau sakit itu tetap kita bayar setiap bulannya ke vaskes tingkat pertama. Jadi iuran yang kita dapat itu langsung pertama kita bayarkan langsung ke vaskes tingkat pertama dalam bentuk kapitasi. Nah, yang lain-lain tentunya itu untuk membiayai peserta-peserta yang notabene membutuhkan jaminan kesehatan ya. Ilustrasinya itu seperti ini. Kalau orang sakit jantung harus operasi butuh biaya 300 juta ya. Kalau itu iurannya 35.000 ya, itu membutuhkan disubsidi oleh sekitar 8.500 ya orang yang sehat pada saat itu seperti itu atau yang 300 juta untuk kelas 2 kan 100.000 ya berarti kan butuh 3.000 orang yang sehat ya saat itu ya atau yang kelas 1 150 berarti sekitar 2.000 ya yang sehat pada saat itu. Padahal operasi jantung itu tidak hanya di rumah sakit besar saja, tapi rumah sakit tangan bisa ya, rumah sakit tempatnya RSCM itu mau operasi jantung setiap hari itu bisa antri berapa orang yang antri untuk operasi jantung itu baru RSCM saja ya. Satu rumah sakit lain ya, seperti Sarjito, Karyadi kalau di Semarang seperti itu setiap hari hampir ada operasi jantung seperti itu. Ini ilustrasinya seperti itu. Jadi uang yang dibayarkan oleh peserta itu langsung dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan tentunya seperti itu dalam subsidi yang sehat tadi yang membantu yang sakit seperti itu. Betul. Jadi kalau kita bayar satu kali tiba-tiba ya mohon maaf amit-amit jangan sampai ya kita divonis harus operasi jantung ya nggak mungkin. Itu makanya kita baru bayar sekali maunya katakanlah iuran kelas 3 lah 35.000. Terus besoknya kita harus operasi jantung 300 juta. Ya itu disubsidi oleh
peserta-peserta yang sehat sebetulnya. Iya, gitu. Itulah istilahnya BPJS Kesehatan itu sifatnya gotong royong ya Pak? Ya, gotong royong. Membantu yang sehat, membantu yang sakit. Sehat membantu yang sakit, betul. Ya, ketika manakala kita sehat, kita akan membantu saudara-saudara kita yang sakit. Kita nggak kenal, tapi kita, nah ini pahalanya, kita nggak kenal kan Pak, ya kan, kita bisa bantu. Betul. Ya. Mungkin sekarang kita, saya baru saja dipotong misalnya iuran gaji saya ya, 1% ya Pak. Berarti saya kan ikut membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya. Jadi nggak bisa ya Pak ya, kalau ada yang ini bisa ditarik kembali nggak uang saya, nggak bisa. Ya, uangnya itu kan sudah dipakai baik untuk kita maupun orang lain. Ya, ya. Jadi kalau kita sudah ikut program jaminan kesehatan, ya sebaiknya kita sakit atau tidak sakit, kita umpamanya kita konsultasi ke vaskes tingkat pertama boleh ya, screening hanya untuk tes tensinya bagaimana kan gitu ya, tensinya normal apa tidak, seperti itu boleh, seperti itu hanya untuk konsultasi medis ya, itu untuk lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Itu yang saya lakukan Pak. Iya sih, saya screening Pak, harus rutin Pak ya. Seperti itu. Ya, cuma saya kadang masih nunjukkan kartu BPJS saya Pak, biar kelihatannya afdol gitu. Meskipun sebenarnya pakai NIK atau KTP aja udah bisa. Makanya di dompet saya masih ada kartu BPJS. Saya simpan itu Pak. Ya ini buat kenang-kenangan. Yang warnanya putih hijau itu ya Pak ya. Betul. Itu nanti dari vaskes pertama juga masih mengeluarkan ini juga kartu Pak, saya di tempat saya. Jadi itu tetap saya meskipun sudah ada NIK tapi tetap ini Pak, manual juga Pak, menunjukkan kartu. Jadi inilah pentingnya JKN ya Pak Desi ya. Nah kalau ada peserta ini khususnya mandiri ya Pak ya, atau mungkin pemberi ini ya Pak, istilahnya iuran ya bagi pekerja swasta maupun non swasta. Nah ini ada nggak perusahaan yang mungkin ya meskipun itu wajib ya, bisa ada sanksinya ya Pak, ada nggak perusahaan yang telat atau enggan membayar atau tidak membayarkan hak karyawannya Pak? Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan, ya tentunya sebenarnya kita ini sudah ada koordinasi ya, itu dengan pengawas ketenagakerjaan, dengan dinas ketenagakerjaan gitu. Bahkan pada level tertentu kita dengan pengacara negara tentunya, kejaksaan ya, untuk memediasi ya, untuk supaya perusahaan tersebut taat aturan, karena ini adalah perintah undang-undang ya, seperti itu. Karena dengan adanya perusahaan membayar iuran berarti kan dia memperhatikan kesejahteraan karyawannya, seperti itu. Sehingga kalau karyawan sejahtera, sehat, itu kan produktivitas meningkat. Itu tidak memikirin keluarganya yang sedang sakit dan lain-lain. Imbasnya adalah karyawan sehat, produktivitas meningkat. Betul. Harapannya kan seperti itu ya Pak. Betul. Ya. Pak Desi, kalau ada yang tadi disampaikan juga telat, ada denda ya Pak ya. Denda istilahnya apa ya Pak? Ya, denda pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Itu perhitungannya seperti apa Pak? Jadi kalau di dalam aturan kan ada juga di peraturan presiden ya. Karena sekarang udah peraturan presiden nomor 59 tahun 2024, itu awalnya kan ada Perpres nomor 82 tahun 2018 ya. Nah, dalam aturan itu perkembangan terakhir, Perpres terakhir adalah kalau denda pelayanan kesehatan adalah 45 hari sejak peserta aktif ya, pesertanya aktif. Nah, kalau 45 hari peserta rawat inap, kalau rawat jalan tidak masalah ya. Tapi kalau rawat inap itu kena denda pelayanan maksimal itu 20 juta ya, 20 juta. Wah, besar. Atau 5% dari 5% dari tagihan yang harus dibayarkan, itu seperti itu. Itu jadi, perhitungannya ya Pak? Ya 5% atau maksimal 20 juta tadi. Oke, maksimal 20 juta. Nanti yang menghitung dari pihak rumah sakit kan, tentu kan. Rumah sakit? Ya itu dihitung dari diagnosa ya, diagnosa awalnya apa gitu ya. Terus paket inasi bijisnya juga berapa gitu ya, seperti itu. Ya Pak Desi, ada
saya juga pernah baca juga ada beberapa kasus yang mencuat juga, ini dikeluhkan juga peserta JKN dikenakan iuran tambahan di vaskes pertama. Apakah pernah kejadian seperti itu? Dan kalau ada kejadian seperti itu, gimana mekanismenya melapor? Sebenarnya kalau iuran tambahan itu tidak diperkenankan ya, kalau itu bukan merupakan apa namanya, kecuali kalau dia itu ada klausul khusus untuk pelayanan eksklusif ya, itu beda lagi ya. Contohnya seperti apa, Pak? Ya VIP gitu ya, ya. untuk ya ada tambahan-tambahan itu kan bisa ya kita memberikan jaminan, tetap jaminannya di apa namanya paket kita. Nah, tapi kalau iuran tambahannya nanti oleh pesertanya seperti itu. Tapi kalau iuran tambahan atau tambahan biaya yang ilegal itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Ini komitmen kami, komitmen kita dengan vaskes dan vaskes dengan kita itu tidak boleh menarik iuran tambahan. Oke, itu fix ya, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Dan kalau ada vaskes yang menarik iuran tambahan, itu silahkan. Kalau di rumah sakit kita ada namanya BPJS 1. BPJS siap membantu. Biasanya ada poster gitu ya, ada gambar pesertanya, petugas kami dan petugas rumah sakit, ada nomor handphonenya itu. Ya, nanti bisa dihubungin ya untuk melapor ya. Yang menyampaikan keluhan lah istilahnya seperti itu. Oke. Ya. Baik, Pak Desi di penghujung ini silahkan Pak Desi, mungkin ada yang disampaikan kepada para peserta JKN yang sudah terdaftar maupun warga masyarakat yang mungkin masih ada yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami tentunya menghimbau ya, karena ini program jaminan kesehatan nasional sifatnya wajib ya, tapi lebih banyak manfaatnya sebetulnya ya. Makanya untuk melindungi diri dan peserta keluarganya itu harus ikut program jaminan kesehatan nasional. Dan yang sudah ikut jaminan kesehatan memastikan iurannya terbayar ya setiap bulannya, dan juga keaktifannya yang penting ya, keaktifan peserta. Ini bisa dilihat di mobil JKN maupun WhatsApp ya, seperti itu. Oke, baik. Pak Desi, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama kita di Jawa Post TV, program BPJS Kesehatan Menyapa. Sukses untuk BPJS Kesehatan, Pak Desi. Terima kasih. Demikian pemirsa Jawa Post TV, perbincangan kisah bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang, Bapak Dwi Desiawan. Sampai jumpa di program BPJS Kesehatan pada edisi berikutnya.